Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piluyang enjing sadayana. Salam hangat itu kukirimkan, meski udara kampung Sibimo terasa begitu dingin dan mencekam. Kabut tipis menyelimuti jalanan sempit, dan aroma tanah basah bercampur dupa menusuk hidung. Ku melangkah pelan, mencoba menenangkan diri, tapi setiap rumah tua, pohon besar, dan gang sempit seolah menyimpan bisikan dari dunia lain. Kampung ini terkenal angker di Jawa, penuh legenda dan ritual kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penduduknya jarang berbicara tentang rahasia yang mereka jaga, tapi semua orang tahu, siapapun yang mengusik pohon tua, altar, atau rumah kosong, akan menghadapi teror yang tak pernah terbayangkan. Malam ini aku akan menelusuri setiap sudut kampung, mencari jawaban dari misteri yang telah menghantui desa ini selama ratusan tahun. Setiap langkahku diselimuti rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang lebih besar. Apa yang menunggu di balik pohon tua, rumah tua, dan pemakaman sunyi? Apa yang tersembunyi di kampung Sibimo? Tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib berjalan berdampingan. Dengan batas tipis yang hampir tak terlihat, ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah pengalaman nyata, di mana legenda menjadi hidup. Dan siapapun yang berani menyingkap rahasianya, harus siap menghadapi kengerian yang sesungguhnya. Gunung Jimat, yang terletak di Pemalang, Jawa Tengah, selalu menjadi sorotan bagi penduduk desa sekitar. Dari kaki hingga puncaknya, gunung ini menyimpan sejuta misteri yang diwariskan turun-temurun. Melalui cerita rakyat, bisik-bisik tetua desa, dan kisah-kisah yang hanya beredar di malam hari di tengah obor dan lentera kecil. Konon gunung itu bukan sekadar bukit tinggi yang membelah langit, melainkan sarang energi mistis yang dijaga oleh makhluk halus dan roh-roh leluhur yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Sejak dahulu, masyarakat sekitar percaya bahwa Gunung Jimat adalah tempat penyimpanan harta karun yang tak ternilai harganya. Namun harta itu bukanlah harta sembarangan. Dia adalah pusaka leluhur, benda-benda sakral dan emas atau perhiasan yang disembunyikan sebagai bentuk amanat spiritual. Cerita-cerita tentang harta karun ini sudah ada sebelum generasi Andi lahir. Bahkan beberapa orang tua desa menegaskan bahwa tidak ada seorang pun dari penduduk lokal yang berhasil menemukannya. Mereka meyakini bahwa harta itu hanya bisa diambil oleh orang dari luar desa dengan niat yang murni, atau dengan ritual tertentu yang memerlukan keberanian, pengetahuan spiritual, dan ketulusan hati. Di kaki gunung, suasana desa terlihat damai, namun seringkali terdengar cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Ada yang mengatakan bahwa malam hari di sekitar lereng, terdengar suara langkah-langkah aneh di tengah hutan, bisikan yang menyerupai percakapan manusia, dan sesekali cahaya kecil yang menari di antara pepohonan rimbun. Banyak penduduk percaya bahwa suara-suara itu adalah peringatan dari penghuni gaib, agar manusia tidak mengganggu keseimbangan dan ketentraman yang ada di gunung. Mereka yang mencoba menembus batas sering kembali dengan wajah pucat, bercerita tentang hawa dingin yang menusuk tulang dan bayangan-bayangan gelap yang mengintai di tengah kabut. Andi, seorang pemuda desa berusia 22 tahun, tumbuh besar dengan mendengar kisah-kisah seperti itu. Ia sering duduk di samping api unggun bersama orang tua desa, mendengarkan cerita tentang leluhur yang meninggalkan harta karun di dalam gua-gua tersembunyi, makam-makam kuno, atau di balik batu-batu besar yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki keberanian dan hati yang tulus. Mendengar cerita itu, Andi merasa terpesona dan sekaligus tertantang. Dia mulai membayangkan dirinya menaklukkan misteri Gunung Jimat, menemukan harta yang tersembunyi, dan membuktikan keberanian serta kecerdikannya kepada teman-teman sebaya. Namun, kisah-kisah itu bukan sekadar fantasi. Banyak orang tua desa menekankan bahwa pencarian harta karun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Makhluk penjaga gunung yang dikenal dengan sebutan penunggu atau roh leluhur selalu menguji niat manusia yang memasuki wilayah mereka. Mereka bisa menakut-nakuti, menggiring manusia tersesat, bahkan memberikan malapetaka bagi mereka yang serakah atau tidak tulus. Ada legenda tentang seorang pedagang kaya yang mencoba mencari harta di puncak Gunung Jimat. Namun ia kembali dengan tubuh gemetar, ingatan kabur, dan akhirnya meninggal dalam kondisi misterius beberapa hari kemudian.
Kisah itu selalu diulang-ulang oleh orang tua desa untuk memperingatkan generasi muda agar berhati-hati. Di pagi hari, ketika kabut tipis masih menyelimuti lereng, duduk di tepi sungai kecil yang mengalir dari gunung, menatap ke arah puncak yang tinggi dan menantang. Hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Ia merasakan daya tarik yang kuat dari gunung itu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk datang, menjelajah dan menemukan rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia pun mulai mencatat peta kasar, memperhatikan jalur-jalur yang sering dilalui penduduk desa ketika berziarah ke makam-makam kuno di lereng, dan mempelajari setiap legenda yang bisa membimbingnya dalam pencarian. Di malam hari, desas-desus semakin menegangkan. Suara-suara misterius terdengar lebih jelas. Ranting patah di hutan, bisikan samar yang memanggil nama Andi, dan hembusan angin yang terasa seperti menuntunnya ke arah tertentu. Ia mulai merasakan bahwa Gunung Jimat bukan hanya tempat fisik, melainkan juga arena spiritual yang menuntut keberanian, ketenangan, dan pemahaman atas alam gaib. Andi sadar bahwa pencarian harta karun bukan sekadar soal kekayaan, tetapi juga tentang pengendalian diri, kesabaran, dan memahami batas-batas manusia terhadap dunia tak terlihat. Orang tua desa, terutama sesepuh yang dianggap memiliki pengetahuan spiritual, sering menasihati bahwa siapapun yang ingin menaklukkan misteri gunung harus memiliki niat murni. Mereka mengingatkan bahwa keserakahan akan berbuah malapetaka, sementara keberanian yang tulus bisa membuka pintu rahasia harta karun. Andi mendengar nasihat itu, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia bertekad untuk mendaki gunung, menelusuri gua-gua dan makam tua, dan mencoba mengungkap rahasia yang selama ini hanya terdengar dalam cerita. Bab pertama ini menutup dengan Andi yang termenung di lereng gunung, memandang kabut yang menyelimuti puncak. Hatinya bergetar antara rasa takut dan rasa penasaran. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, penuh bahaya dan ujian. Tetapi sesuatu di dalam dirinya membisikkan bahwa Gunung Jimat memiliki sesuatu yang pantas diperjuangkan. Malam itu, di antara desir angin dan bisikan misterius, Andi memulai mimpi yang akan membawanya ke petualangan penuh misteri, ritual, dan harta karun yang tersimpan di Gunung Jimat. Pagi itu kabut tipis masih menyelimuti lereng Gunung Jimat. Andi sudah bangun lebih awal, mempersiapkan bekal dan peralatan seadanya. Tas ransel berisi makanan, air, tali, dan sebilah pisau kecil yang selama ini selalu dibawanya untuk keperluan survival di hutan. Hatinya berdebar antara bersemangat dan was-was. Gembiti Yuda bahwa perjalanan ini bukan sekadar pendakian biasa, melainkan perjalanan yang penuh misteri, bahaya, dan ujian spiritual. Saat Andi memulai langkah pertamanya, desa masih sunyi. Suara ayam berkokok hanya terdengar dari kejauhan, sementara embun menetes di dedaunan. Jalan setapak menuju hutan terlihat lembab dan licin akibat hujan semalam. Langkah pertama Andi terasa berat, tapi rasa penasaran dan tekad untuk menemukan harta karun mendorongnya terus maju. Yang mengingat nasihat sesepuh desa, jangan pernah menyepelekan alam dan penghuni yang tak terlihat. Mereka akan selalu menguji niatmu. Beberapa ratus meter dari kaki gunung, Andi mulai merasakan keanehan. Suara ranting patah terdengar di sekelilingnya. Meski ia yakin tidak ada orang lain yang mendekat, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk, membuat bulu kuduknya meremang. Andi menahan napas, mencoba tetap tenang, sambil menatap gelapnya hutan yang semakin tebal. Di balik rimbun pepohonan, bayangan gelap tampak bergerak seolah mengawasi setiap langkahnya. Andi melangkah hati-hati, menapaki akar pohon dan bebatuan yang licin. Dia menyadari bahwa Gunung Jimat bukan sekadar medan fisik yang menantang, tetapi juga arena spiritual yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan keberanian. Sepanjang jalan, suara-suara aneh semakin jelas. Desiran angin yang terdengar seperti bisikan, suara langkau yang tidak selaras dengan langkahnya sendiri, dan hembusan nafas yang terasa mendekat dari belakang. Jantungnya berdebar cepat, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tidak lama kemudian, Andi menemui sungai kecil yang mengalir deras dari puncak gunung. Ia harus menyeberangi batu-batu licin yang tersusun alami. Setiap langkah harus diperhitungkan, karena sekali tersandung arus bisa menelan tubuhnya.
Saat menapaki batu terakhir, terdengar suara gemerisik dari semak di tepi sungai. Andi menoleh, tapi yang terlihat hanya kegelapan dan kabut yang menutupi pandangan. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada sosok yang berdiri diam mengamatinya. Seketika bulu kuduknya berdiri, dan tangannya memegang erat pisau kecil di ranselnya. Perjalanan semakin menantang ketika Andi memasuki hutan lebat. Pohon-pohon tinggi menutup sinar matahari, membuat suasana menjadi gelap meski siang hari. Di beberapa titik, akar-akar besar menjalar menutupi jalan setapak. Memaksa Andi menunduk dan merangkak. Dia mulai merasakan ketegangan yang berbeda, seolah ada kesadaran lain yang mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah lain. Lebih berat, lebih dekat, tapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Andi berhenti sejenak, menahan napas dan mencoba fokus. Suara itu berhenti saat ia menoleh, meninggalkan hening yang menekan dada. Seiring mendaki lebih tinggi, kabut semakin tebal, mengaburkan jarak pandang. Andi mulai menyadari bahwa Gunung Jimat menguji kesabaran dan keberaniannya. Beberapa kali ia merasa tersesat, jalan yang baru saja dilewati tampak berbeda. Dewi menandai pohon-pohon besar dan menorehkan simbol kecil pada batu sebagai petunjuk jalan pulang. Perasaan takut dan penasaran saling bertarung di dalam dirinya. Ada dorongan untuk berhenti dan kembali, tetapi ada pula suara di dalam hati yang memintanya terus maju. Di tengah pendakian, Andi menemukan gua kecil di sisi lereng, yang konon dulunya digunakan penduduk desa untuk menyimpan pusaka atau tempat berdoa bagi para leluhur. Ia berhenti sejenak menenangkan diri dan mencoba mendengar apa yang ada di dalam gua. Hawa dingin dan aroma tanah basah yang khas menyelimuti ruang sempit itu. Sesaat ia merasa seperti ada pandangan tak terlihat menelannya, seolah makhluk gaib memperhatikannya dari sudut gelap. Andi menunduk, mengucapkan doa perlindungan, dan memutuskan untuk tidak masuk terlalu jauh. Matahari mulai condong ke barat, tapi Andi belum juga sampai ke pos peristirahatan pertama yang biasa dilewati pendaki. Dewi mulai merasakan lelah, tangan dan kaki mulai pegal, dan kantuk mulai menghantui. Namun setiap kali ia ingin berhenti, terdengar bisikan samar yang memanggil namanya. Andi tidak tahu apakah itu suara nyata atau khayalannya sendiri, tapi ia merasa bahwa gunung itu ingin mengujinya, menuntut keberanian dan ketulusan niatnya. Menjelang senja, Andi mencapai sebuah dataran kecil yang agak lapang, tempat pohon-pohon besar jarang tumbuh. Disinilah ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dewi menyalakan api kecil dari ranting kering, makan sedikit bekal, dan mencoba memulihkan tenaga. Suasana hening yang menekan terasa seperti menunggu sesuatu. Sebuah peringatan atau ujian lain dari Gunung Jimat. Andi menatap puncak gunung yang masih jauh, kabut yang menyelimuti, dan menyadari bahwa perjalanan baru saja dimulai. Malam akan segera tiba, dan dengan malam datanglah misteri yang lebih dalam, yang akan menguji keberanian, kesabaran, dan niatnya. Andi menutup mata sejenak, mendengar desiran angin dan bisikan yang semakin jelas. Dia tahu besok adalah hari yang menentukan. Hari ketika ia mulai benar-benar menghadapi rahasia Gunung Jimat, makhluk-makhluk yang tak terlihat, dan kemungkinan menemukan harta karun yang selama ini menjadi legenda. Hatinya bergetar antara takut dan penasaran, tetapi tekadnya lebih kuat. Ia akan terus mendaki, tidak peduli apapun yang menunggu di puncak. Hari berikutnya Andi melanjutkan pendakiannya. Setelah semalaman beristirahat di dataran kecil, tubuhnya masih terasa lelah. Namun semangatnya untuk menemukan harta karun Gunung Jimat lebih kuat daripada rasa letih. Kabut pagi menyelimuti lereng, menciptakan suasana yang hening dan misterius. Setiap langkah Andi terdengar lebih jelas, seolah di antara pepohonan tinggi itu ada pendengar yang tak terlihat. Andi menapaki jalur sempit yang jarang dilewati. Beberapa kali ia tersandung akar pohon dan batu besar, namun ia terus maju. Hutan di Gunung Jimat terasa berbeda dari yang biasa ia lihat. Pepohonan tua yang tinggi menjulang, ranting-ranting yang berliku, dan suara hewan liar yang samar membuatnya waspada. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah yang tidak selaras dengan langkahnya sendiri, semakin mendekat, dan diiringi desahan angin yang terdengar seperti bisikan. Andi berhenti, menahan napas, menatap ke arah suara itu. Dari balik kabut muncul sosok tua berpakaian sederhana, berjalan dengan tongkat kayu di tangannya.
Matanya tajam menatap Andi seakan menembus isi hatinya. Andi menyadari bahwa sosok itu bukan manusia biasa. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan aura misterius menyelimuti setiap gerakannya. Sesepuh itu duduk di sebuah batu besar di tepi jalan setapak dan memandang Andi dengan tenang. Tanpa menunggu pertanyaan, ia mulai berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Anak muda, apa yang kau cari di Gunung Jimat? Apakah sekadar harta ataukah sesuatu yang lebih?" Andi tertegun. Iri menelan ludah dan berusaha menjawab dengan mantap. "Saya ingin menemukan harta karun yang tersembunyi di gunung ini, Pak. Saya ingin membuktikan diri dan membantu desa jika memungkinkan." Sesepuh mengangguk pelan tetapi matanya tetap waspada. "Harta yang kau cari bukan sembarang harta. Gunung ini dijaga oleh penjaga yang tak terlihat. Mereka menguji niat manusia dan keserakahan akan membawa bencana. Banyak yang datang dengan niat hanya untuk kaya dan banyak pula yang tidak pernah kembali atau kembali dalam keadaan berbeda, berubah tanpa disadari." Andi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Jari mencoba mengingat semua kisah yang pernah ia dengar di desanya. Pedagang kaya yang meninggal setelah mencoba mengambil harta, pemuda yang tersesat dan tidak pernah ditemukan, dan bisikan misterius yang selalu terdengar di malam hari. Semua itu terasa nyata sekarang, menghadang langkahnya. Sesepuh itu menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik jubahnya. Yang membukanya memperlihatkan beberapa simbol kuno dan gambar-gambar yang diukir pada kulit kayu. "Ini adalah petunjuk," kata sesepuh itu. "Simbol-simbol ini menunjukkan jalan menuju harta, tetapi jalan itu berbahaya. Kau harus memahami bahwa harta yang kau temukan mungkin bukan sekadar emas atau perhiasan. Ada ujian spiritual yang harus kau lewati. Keserakahan, ketakutan, dan ketidaktulusan akan menjeratmu." Andi menatap simbol-simbol itu dengan seksama. Ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang membimbing tangannya, menuntun pikirannya untuk memahami pola yang tersembunyi. Sesepuh menambahkan, "Gunung Jimat adalah cermin hatimu. Jika hatimu gelap atau penuh keserakahan, gunung ini akan menyesatkanmu. Tetapi jika hatimu murni dan niatmu tulus, kau mungkin akan berhasil menemukan rahasia yang kau cari." Mata Andi terbuka lebar. Ia merasa dihadapkan pada dilema yang lebih besar daripada sekadar pendakian fisik. Pendakian spiritual yang akan menuntut keberanian, kesabaran, dan ketulusan. Ia menyadari bahwa harta yang dicari bukanlah hanya benda, melainkan pengalaman, pelajaran, dan kesadaran atas batas manusia terhadap dunia gaib. Sebelum meninggalkan Andi, sesepuh memberi sebuah kalung kecil dari kayu yang diukir simbol khusus. "Kenakan ini sebagai pelindung. Jangan anggap remeh benda ini. Gunung ini memiliki penglihatan yang luas, dan sesuatu yang kecil sekalipun bisa menyelamatkanmu dari bahaya yang tidak kau lihat." Andi mengangguk, menerima kalung itu dengan rasa hormat dan campuran rasa takut dan penasaran. Sesepuh tersenyum samar, lalu menghilang ke dalam kabut, seolah menunggu Andi membuktikan niatnya sendiri. Setelah pertemuan itu, Andi melanjutkan perjalanan dengan tekad yang lebih kuat. Ia menepaki jalur menuju puncak yang semakin curam, melalui hutan lebat dan sungai kecil yang deras. Setiap langkahnya kini terasa lebih berat karena beban pengetahuan baru. Harta karun Gunung Jimat bukan sekadar emas, tapi juga ujian spiritual dan pertaruhan nyawa. Setiap suara di hutan, setiap bayangan yang bergerak di balik pepohonan, kini memiliki makna yang lebih dalam. Di sore hari, Andi tiba di lereng yang lebih tinggi. Tempat batu-batu besar menyembul di antara pepohonan. Angin dingin berhembus dan kabut semakin tebal. Dia menatap puncak yang masih jauh, menyadari bahwa perjalanan ini baru saja memasuki tahap paling menantang. Dalam hati, Andi berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus maju, menjaga niatnya tetap murni, dan menghadapi semua ujian yang akan datang, baik dari alam maupun dari penjaga gaib Gunung Jimat. Malam itu, Andi beristirahat di balik batu besar. Ia memeriksa kalung kayu yang diberikan sesepuh, menatap bintang yang samar di langit, dan merasakan ketegangan yang membalut tubuhnya. Ia tahu esok adalah hari yang menentukan, ketika ujian pertama benar-benar akan menuntut keberanian dan ketulusan hatinya. Dengan napas yang berat namun penuh tekad,
Andi menutup mata, bersiap menghadapi rahasia Gunung Jimat yang semakin dekat. Pagi itu, kabut di lereng Gunung Jimat lebih tebal dari biasanya. Andi menghirup udara dingin yang menusuk paru-parunya, tetapi ia tetap melangkah maju. Setiap langkah terasa berat karena medan semakin curam. Akar pohon yang menjalar menutupi jalan setapak, dan bebatuan licin siap menipu siapa saja yang lengah. Namun tekadnya tetap teguh. Ia ingin menembus rahasia Gunung Jimat dan membuktikan niatnya, sekalipun risiko menghadapi makhluk penjaga yang tak terlihat sangat besar. Di tengah pendakian, Andi mulai menemukan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi. Batu-batu besar di sisi jalur memiliki ukiran samar, sebagian tertutup lumut dan tanah, tapi cukup jelas bagi mereka yang jeli. Pepohonan tua tampak seolah mengarahkan jalannya. Ranting-ranting membentuk pola tertentu ketika cahaya matahari menembus kabut. Setiap petunjuk membuat jantung Andi berdebar. Ia tahu ia semakin dekat dengan rahasia yang selama ini hanya terdengar dalam cerita-cerita tua desa. Namun, tak lama setelah itu Andi merasakan perubahan dalam suasana hutan. Angin yang sebelumnya lembut kini berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan menuntunnya, dan sekaligus memperingatkan. Di beberapa titik, bayangan gelap melintas di antara pepohonan seolah menunggunya. Hati Andi berdebar, tetapi ia menahan rasa takutnya. Dia menyadari bahwa Gunung Jimat bukan hanya tempat fisik, tetapi juga arena ujian spiritual yang menuntut keberanian, kesabaran, dan ketulusan hati. Saat Andi menapaki sebuah lereng curam, ia tiba-tiba tersandung batu besar. Sebelum terjatuh, sebuah tangan tak terlihat menahan tubuhnya. Ia menoleh, dan di sana berdiri sosok yang membuat bulu kuduknya meremang. Makhluk penjaga gunung. Makhluk itu tinggi, berlapis bayangan gelap, matanya memancarkan cahaya merah samar, dan aura yang menyelimutinya membuat udara di sekeliling menjadi dingin menusuk tulang. Andi menelan ludah, tetapi berusaha tetap tenang. Ia ingat kata-kata sesepuh, gunung ini menguji niatmu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Makhluk itu tidak berbicara dengan kata-kata biasa. Suara yang terdengar di kepala Andi seperti bisikan gaib, menembus pikirannya, menanyakan niatnya. Mengapa engkau datang ke sini, manusia? Apa yang kau cari? Kekayaan atau hanya ingin membuktikan keberanianmu? Andi menutup mata sejenak, menenangkan napasnya. Dan ia menjawab dengan suara yang hampir bergetar, saya ingin menemukan rahasia Gunung Jimat. Saya ingin belajar dan menghormati harta leluhur, bukan untuk keserakahan. Makhluk itu mengamati Andi dengan intens. Suasana di sekitarnya terasa hening, dan udara seolah menahan napas. Setelah beberapa saat yang terasa seperti menit-menit panjang, makhluk itu mengangguk samar, lalu menghilang ke kabut, meninggalkan jejak udara dingin yang perlahan mengendur. Andi merasa lega, tetapi juga sadar bahwa ujian baru saja dimulai. Ia telah melewati satu tes keberanian dan ketulusan, tetapi Gunung Jimat masih memiliki banyak rahasia yang harus ia ungkap. Andi melanjutkan pendakian dengan hati-hati. Ia menemukan sebuah batu besar yang berbeda dari batu lainnya, tertutup lumut tebal, dan memiliki ukiran kuno yang lebih jelas. Batu itu tampak seperti penanda atau simbol penting. Ia menelusuri setiap ukiran dengan jari, mencoba memahami makna yang tersembunyi. Rasanya seperti ada energi yang mengalir dari batu itu ke tubuhnya, memperkuat tekadnya untuk melanjutkan. Ia juga bisa menemukan reruntuhan kecil gua di dekat batu besar, yang diyakini penduduk desa sebagai tempat para leluhur menyembunyikan pusaka atau ritual. Saat senja mulai menutupi lereng, Andi menemukan dataran kecil di dekat puncak yang bisa dijadikan tempat beristirahat. Ia duduk di atas batu, menatap kabut tebal yang menutupi puncak, dan memikirkan semua yang telah ia lewati. Bisikan misterius, bayangan gelap, dan pertemuan dengan makhluk penjaga. Semua itu memberinya pemahaman bahwa pencarian harta karun bukan sekadar soal benda, tetapi juga ujian spiritual yang menuntut ketulusan dan keberanian. Di malam hari, Andi menyalakan api kecil dari ranting kering dan menenangkan diri. Suasana di sekitar dataran terasa hidup. Angin yang berhembus terdengar seperti bisikan makhluk halus yang mengamati langkahnya. Ia memeriksa kalung kayu yang diberikan sesepuh, merasakan energi yang menenangkan, sekaligus mengingatkannya akan kewaspadaan.
Ia tahu bahwa besok adalah hari yang lebih menentukan ketika ujian yang lebih berat menanti. Menghadapi misteri harta karun, simbol-simbol kuno, dan kemungkinan bertemu dengan makhluk penjaga lagi. Sebelum menutup mata, Andi menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah puncak. Ia merasakan campuran takut, penasaran, dan tekad yang membara. Gunung Jimat bukan sekadar tempat fisik yang menantang. Ia adalah cermin hati manusia yang menuntut keberanian, kesabaran, dan kesucian niat. Dengan pikiran itu, Andi menutup mata, membiarkan dirinya tertidur di bawah cahaya rembulan yang samar, bersiap menghadapi rahasia dan ujian berikutnya, yang akan menentukan apakah ia pantas menemukan harta karun Gunung Jimat. Keesokan paginya kabut masih menggantung di lereng Gunung Jimat, namun Andi sudah bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya pegal akibat pendakian sebelumnya. Tetapi rasa penasaran dan tekad untuk menemukan harta karun mengalahkan kelelahan. Ia menatap puncak gunung yang masih terselimuti kabut tebal dan mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Hatinya tahu bahwa hari ini ia mungkin akan menghadapi ujian yang lebih berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Andi melanjutkan perjalanan melewati hutan yang semakin lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekitarnya. Cabang dan rantingnya membentuk bayangan gelap yang bergerak mengikuti langkahnya. Suara-suara misterius terdengar di antara pepohonan. Bisikan halus, suara ranting patah, dan hembusan angin yang seolah memanggil namanya. Dia mengingat kata-kata sesepuh. Gunung ini akan selalu menguji hatimu. Keserakahan dan ketakutanmu bisa menyesatkanmu. Saat melewati dataran berbatu, Andi menemukan tanda-tanda yang sebelumnya tidak ia sadari. Simbol-simbol kuno yang diukir di batu besar dan tertutup lumut. Simbol itu tampak seperti petunjuk yang tersusun rapi, seolah sengaja ditinggalkan untuk mereka yang mampu membaca dan memahami artinya. Ia merasakan hawa gaib yang mengalir dari batu itu ke tubuhnya, membangkitkan rasa takut sekaligus rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Andi tahu bahwa simbol itu bukan sekadar dekorasi. Ini adalah pesan dari leluhur yang menjaga rahasia Gunung Jimat. Tak lama kemudian, Andi menemukan gua kecil yang tersembunyi di balik pepohonan dan batu besar. Menurut legenda, gua ini pernah digunakan oleh penduduk desa untuk ritual pesugihan dan tempat menyimpan pusaka. Ia menatap pintu gua yang gelap, merasakan energi yang kuat dari dalam sana. Dalam hati Andi menenangkan diri dan memutuskan untuk masuk, mengikuti naluri yang telah membimbingnya sejauh ini. Setiap langkah terasa berat, udara di dalam gua dingin dan lembab, dan bayangan gelap tampak bergerak mengikuti gerakannya. Di dalam gua, Andi menemukan altar kecil yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh sisa-sisa dupa dan lilin yang setengah terbakar. Di sekitarnya terdapat simbol-simbol kuno yang sama dengan yang ia temukan di luar gua, mengindikasikan bahwa tempat ini memang digunakan untuk ritual pesugihan. Andi duduk di depan altar, menenangkan diri, dan mulai menafsirkan simbol-simbol itu. Ia sadar bahwa ritual ini bukan sekadar formalitas, ada pesan yang lebih dalam. Ritual itu menguji ketulusan hati dan keberanian orang yang ingin memperoleh harta karun. Saat Andi mulai membaca simbol-simbol tersebut, dia merasakan perubahan dalam udara di sekitar gua. Suara bisikan semakin jelas, terdengar seperti suara banyak orang berbicara serempak, tapi tidak bisa dipahami kata-katanya. Hawa di dalam gua terasa berat, dan bayangan gelap mulai bergerak lebih dekat. Andi menahan napas, mencoba fokus dan mengingat semua nasihat sesepuh. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Tetap tulus dan hargai setiap tanda yang diberikan. Kemudian, Andi melihat sebuah batu besar di tengah gua yang tampak berbeda. Batu itu memiliki lekukan seperti mangkuk dan dihiasi simbol yang lebih rumit. Ia menyadari bahwa batu ini adalah inti dari ritual pesugihan. Tempat energi berkumpul, tempat yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Dengan hati-hati, Andi meletakkan tangannya di batu, mencoba merasakan energi yang mengalir. Seolah ada arus yang membimbingnya, ia mulai memahami urutan simbol dan arah yang harus ia ikuti untuk menemukan harta karun. Selama beberapa jam, Andi mencatat pola-pola yang muncul dari batu dan simbol di sekitarnya. Ia menemukan bahwa setiap simbol memiliki makna,
dan simbol yang sama muncul di berbagai titik di gunung. Dengan pemahaman itu, Andi menyadari bahwa harta karun Gunung Jimat tidak bisa ditemukan sembarangan. Ia harus mengikuti petunjuk dengan tepat, menghormati ritual dan menjaga niatnya tetap murni. Jika tidak, ia bisa tersesat, bahkan menghadapi bahaya dari makhluk penjaga gunung. Saat sore menjelang, Andi memutuskan untuk meninggalkan gua sementara waktu dan melanjutkan pendakian ke arah puncak. Ia membawa pengetahuan baru. Simbol-simbol itu adalah kunci, dan ritual pesugihan bukan untuk keserakahan, tetapi sebagai ujian spiritual untuk membimbing orang yang tulus menuju harta yang tersembunyi. Setiap langkah terasa lebih berat tetapi juga lebih berarti, karena ia tahu bahwa rahasia Gunung Jimat kini mulai terkuak sedikit demi sedikit. Malam itu, Andi beristirahat di sebuah dataran kecil di lereng atas, menyalakan api kecil dan memeriksa catatan simbol yang ia buat. Suara angin berdesir di antara pohon-pohon tinggi, terdengar seperti bisikan makhluk penjaga gunung. Namun kali ini Andi tidak merasa takut. Dia merasakan ketenangan yang aneh, seolah alam dan energi gaib Gunung Jimat mulai menerima keberadaannya. Dia menatap puncak yang masih tertutup kabut tebal, menyadari bahwa besok adalah hari yang lebih menentukan. Hari ketika simbol, ritual, dan keberanian akan bersatu, membawa Andi semakin dekat pada harta karun yang selama ini menjadi legenda. Dengan napas yang berat namun penuh tekad, Andi menutup mata dan membiarkan dirinya tertidur di bawah cahaya rembulan yang samar, bersiap menghadapi rahasia Gunung Jimat yang lebih dalam, serta ujian gaib yang menanti di hari berikutnya. Keesokan paginya, Andi bangun dengan tubuh pegal dan napas tersengal-sengal akibat pendakian sebelumnya. Kabut masih menutupi lereng dan udara dingin menusuk tulang. Ia menatap puncak Gunung Jimat yang masih tertutup kabut tebal, merasa ada sesuatu yang menunggu di atas sana. Tekadnya tetap kuat. Ia tahu hari ini adalah saat ketika ia mungkin akan bertemu dengan penjaga gunung, sosok yang selama ini hanya terdengar dalam legenda. Langkah Andi terasa lebih hati-hati. Setiap suara ranting patah atau daun bergesekan membuatnya menoleh, waspada terhadap kemungkinan kehadiran makhluk gaib. Hutan yang biasanya sunyi kini terasa hidup. Setiap bayangan bergerak dengan cara yang seolah mengikuti langkahnya. Andi mengingat semua simbol yang ia temukan di gua, pola yang harus diikuti, dan doa perlindungan yang diberikan sesepuh. Ia sadar bahwa hari ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi ujian spiritual yang menuntut ketulusan hati dan keberanian sejati. Tidak lama setelah menapaki lereng berbatu, Andi merasakan hawa yang berbeda. Udara menjadi lebih dingin, dan desiran angin terdengar seperti bisikan tak kasat mata. Dari balik kabut muncul sosok besar, hitam, tinggi, dan berlapis bayangan gelap. Matanya memancarkan cahaya merah samar yang menusuk pandangan. Hati Andi berdebar kencang. Ia tahu inilah penunggu gunung yang selama ini diceritakan sesepuh. Makhluk gaib yang menguji manusia yang mencoba menembus rahasia Gunung Jimat. Makhluk itu tidak bergerak mendekat, tetapi Andi merasakan kehadirannya begitu kuat, seolah menembus seluruh pikirannya. "Mengapa engkau berada di sini, manusia?" Suara itu terdengar di kepala Andi, bukan dari mulut makhluk itu. "Apakah niatmu murni, atau hanya keserakahan yang membawamu ke gunung ini?" Andi menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Dia menundukkan kepala, menyadari bahwa ketulusan adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. "Saya datang bukan untuk keserakahan," jawabnya dalam hati, "tapi untuk memahami rahasia Gunung Jimat dan menghormati harta leluhur yang disembunyikan. Saya ingin belajar, bukan mengambil tanpa izin." Sejenak sunyi menyelimuti lereng. Angin yang bertiup terasa berhenti, seakan seluruh gunung menahan napas. Makhluk itu mengamati Andi, dan Andi merasakan energi yang menekan dadanya. Tubuhnya gemetar, tapi ia tetap fokus mengingat semua yang telah diajarkan sesepuh. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati, tetap tulus dan hormati semua tanda. Tiba-tiba, makhluk itu melangkah. Meski tidak sepenuhnya nyata seperti manusia, bayangannya bergerak dengan cara yang aneh, seakan menembus kabut. Andi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan aroma tanah basah bercampur dupa halus memenuhi udara. "Jika niatmu murni, maka engkau akan menerima petunjuk. Tapi ingat, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal."
bisik makhluk itu, Andi menarik napas dalam-dalam dan memusatkan pikirannya pada simbol-simbol yang ia temukan di gua. Ia menutup mata sejenak, membiarkan dirinya menyatu dengan energi gunung, mencoba merasakan pola yang tersembunyi di setiap simbol. Perlahan ia menyadari bahwa makhluk itu bukan hanya penjaga, tetapi juga penguji. Keberadaan makhluk ini memastikan bahwa hanya mereka yang tulus dan berani yang bisa melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti menit-menit panjang, makhluk itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Andi sendirian. Suasana hening, tetapi Andi merasakan energi baru yang mengalir di sekitarnya. Seolah gunung sendiri memberinya izin untuk melanjutkan pencarian. Ia menunduk, menenangkan diri, dan menyadari bahwa ia baru saja melewati ujian pertama dari banyak ujian yang akan datang. Perjalanan dilanjutkan ke arah puncak yang semakin dekat. Andi menemukan batu-batu besar yang ditandai simbol kuno, dan pola yang sama muncul berulang kali, memberikan petunjuk arah. Ia mulai memahami bahwa harta karun Gunung Jimat bukan hanya benda berharga, tetapi juga rahasia leluhur dan energi yang dijaga untuk mereka yang memiliki niat murni. Setiap langkahnya kini lebih mantap, meskipun medan semakin sulit. Menjelang sore, Andi tiba di sebuah dataran tinggi yang agak lapang, tempat batu-batu besar membentuk formasi alami yang menyerupai altar. Ia duduk sejenak, memeriksa catatan simbol dan menenangkan diri. Angin berdisir dan suara bisikan samar terdengar dari kabut. Namun kali ini Andi tidak merasa takut. Dia merisi ketenangan dan keyakinan yang aneh, seolah gunung itu mulai menerima kehadirannya. Malam itu, Andi menyalakan api kecil dan beristirahat, mengingat kembali semua yang ia alami. Simbol di gua, ritual yang ia pelajari, dan pertemuan dengan penunggu gunung. Ia sadar bahwa besok adalah hari yang lebih menentukan. Hari ketika simbol, energi gaib, dan keberanian akan bersatu, membawa Andi lebih dekat pada harta karun Gunung Jimat. Dengan napas berat tapi tekad membara, Andi menutup mata, bersiap menghadapi rahasia yang semakin dekat, serta ujian gaib yang akan menguji ketulusan hatinya lebih dalam. Keesokan paginya, Andi terbangun dengan rasa antusias yang sulit dijelaskan. Tubuhnya masih pegal akibat pendakian sebelumnya, namun semangatnya lebih besar dari sebelumnya. Kabut pagi masih menyelimuti lereng, memberikan suasana yang misterius sekaligus menegangkan. Andi menatap puncak Gunung Jimat yang kini terlihat lebih jelas, seolah menyambutnya, namun tetap menyembunyikan rahasia di balik kabut tebal. Ia tahu hari ini adalah saat yang menentukan, saat ia mungkin menemukan harta karun yang selama ini menjadi legenda. Andi melanjutkan perjalanan menuju dataran tinggi yang ia temukan kemarin. Jalan semakin curam, bebatuan licin dan akar pohon menutupi jalan setapak. Suara hutan yang biasanya menenangkan kini terdengar lebih hidup, seolah makhluk-makhluk gaib mengawasi setiap langkahnya. Andi mengingat semua simbol yang ia temukan di gua, simbol yang menuntunnya melalui ujian-ujian spiritual dan pertemuan dengan penunggu gunung. Ia tahu setiap langkah harus diperhitungkan, setiap pilihan hati sangat menentukan nasibnya. Saat mencapai formasi batu besar yang menyerupai altar alami, Andi berhenti sejenak. Batu-batu itu memiliki ukiran simbol yang sama dengan yang ia lihat di gua, dan sepanjang jalur pendakian, udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih berat namun juga lebih fokus. Seolah energi yang terkandung di gunung berkumpul di tempat itu. Andi menundukkan kepala, berdoa agar niatnya tetap tulus dan murni, dan mulai meneliti setiap ukiran dengan seksama. Setelah beberapa saat, Andi menemukan pola yang mengarahkan pandangannya ke sebuah batu besar di sisi timur dataran. Batu itu tampak lebih tua, dengan lekukan seperti mangkuk di bagian tengahnya. Di sekelilingnya, simbol-simbol kuno membentuk lingkaran yang seakan menuntunnya untuk mendekat. Hati Andi berdebar. Ia tahu bahwa batu itu adalah titik inti dari rahasia harta karun Gunung Jimat. Ia mendekat perlahan, merasakan energi yang mengalir dari batu ke tubuhnya, seperti gelombang hangat yang menenangkan sekaligus menegangkan. Andi menempelkan tangan di batu, dan seketika ia merasakan gambaran samar muncul di pikirannya. Sebuah gua tersembunyi di balik tebing tinggi, dengan pintu yang ditutup batu besar dan dihiasi simbol kuno. Dia menyadari bahwa ini adalah petunjuk terakhir.
tempat di mana harta karun benar-benar disimpan. Meski bersama Zibaran itu, dia merasa kehadiran penunggu gunung yang lebih kuat, seolah memperingatkan bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dengan hati-hati, Andi menelusuri jalur yang ditunjukkan oleh simbol dan energi batu. Setiap langkah terasa berat, medan semakin curam dan kabut menutup pandangan. Suara angin berdesir di antara pohon-pohon tinggi terdengar seperti bisikan peringatan. Andi menahan napas, memusatkan perhatian pada energi yang membimbingnya, memastikan bahwa niatnya tetap tulus dan tidak tergoda oleh keserakahan. Setelah beberapa jam menapaki jalur tersembunyi, Andi akhirnya sampai di gua yang muncul dalam gambaran sebelumnya. Pintu gua ditutup batu besar, namun simbol kuno yang ia pelajari menunjukkan cara membukanya. Dengan hati-hati Andi menyesuaikan posisi batu, mengikuti pola simbol, dan perlahan pintu gua terbuka, menyingkap kegelapan yang di dalamnya. Udara di dalam gua terasa dingin, namun juga membawa aroma tanah basah dan dupa tua. Ia tahu ia berada di tempat yang tepat. Di dalam gua, Andi melihat harta karun yang selama ini menjadi legenda. Tumpukan emas kuno, perhiasan, dan benda-benda pusaka yang disimpan dengan rapi. Namun ia segera menyadari sesuatu yang lebih penting. Di tengah harta itu terdapat altar kecil dengan simbol yang sama dengan batu di luar gua. Andi mengerti bahwa harta itu bukan sekadar benda berharga, tetapi juga ujian moral dan spiritual. Pilihan antara keserakahan atau pengertian atas nilai sejati dari Gunung Jimat. Andi berdiri di depan altar, menenangkan diri dan menutup mata. Dia mengingat semua yang ia pelajari. Nasihat sesepuh, pertemuan dengan penunggu, simbol-simbol kuno, dan energi gaib gunung. Ia tahu bahwa harta ini bukan sekadar untuk diambil, tetapi untuk dihormati. Yunimsi memutuskan untuk tidak menyentuh emas dan perhiasan, melainkan mempelajari simbol-simbol dan menulis catatan, agar pengetahuan ini bisa dibagikan dengan cara yang benar, tanpa menimbulkan malapetaka bagi dirinya atau orang lain. Saat Andi membuka mata, dia memeraskan energi gua seolah menyetujui keputusannya. Suasana yang awalnya tegang dan menakutkan kini berubah menjadi damai dan menenangkan. Harta karun fisik tetap di tempatnya, tetapi Andi menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pengalaman, pelajaran, dan pemahaman yang ia peroleh selama perjalanan ini. Ia tersenyum samar, menyadari bahwa niat murni dan keberanian yang tulus telah membimbingnya melewati ujian yang paling sulit. Malam itu, Andi beristirahat di dalam gua, memeriksa catatan simbol dan pola yang ia temukan. Suara angin di luar terdengar tenang, dan kabut menyelimuti Gunung Jimat dengan lembut. Andi menutup mata, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu tuas perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tetapi pencapaian hari ini memberikan keyakinan bahwa ia mampu menghadapi ujian berikutnya, menjaga niat tetap tulus, dan menghormati rahasia Gunung Jimat dengan sepenuh hati. Pagi itu, udara di puncak Gunung Jimat begitu dingin hingga setiap napas Andi terlihat membentuk kabut kecil. Ia duduk di tepi gua yang menjadi tempat penemuan harta karun, menenangkan pikiran dan tubuhnya yang lelah. Hati Andi dipenuhi perasaan campur aduk, antara lega karena berhasil menemukan lokasi harta, takut menghadapi ujian terakhir, dan penasaran dengan rahasia terdalam Gunung Jimat. Ia tahu bahwa meskipun simbol-simbol kuno telah membimbingnya sejauh ini, perjalanan spiritual belum selesai. Saat Andi menatap tumpukan emas, perhiasan, dan benda pusaka di dalam gua, kabut di luar gua seakan bergerak lebih kental. Suara angin yang berdesir kini terdengar seperti bisikan jelas, menembus pikirannya. Tiba-tiba, dari kegelapan gua muncul sosok yang lebih nyata dan mengintimidasi daripada penunggu sebelumnya. Tubuhnya besar, berlapis bayangan hitam, dan mata merahnya menatap tajam ke arah Andi. Sosok itu adalah penunggu utama Gunung Jimat, makhluk yang menjaga rahasia terdalam dan akan menguji niat terakhir setiap orang yang berhasil menembus simbol-simbol. Anak muda, suara makhluk itu terdengar menembus pikiran Andi. Bukan dari mulut. Kau telah melalui banyak ujian, tetapi ini adalah ujian terakhir. Harta di depanmu bisa memberikan kekayaan yang tak terhingga. Namun sekali kau menyentuhnya dengan niat serakah, konsekuensinya akan menghancurkanmu.
Apakah ini hatimu murni? Atau apa kau ingin kekayaan tanpa batas? Andi menelan ludah dan menundukkan kepala. Ia mengingat semua yang telah ia pelajari. Nasihat sesepuh, simbol-simbol di gua, ritual pesugihan, pertemuan dengan penunggu sebelumnya, dan perjalanan berat yang telah dilaluinya. Ia tahu bahwa ujiannya bukan sekadar tentang keberanian fisik, tetapi tentang integritas, ketulusan, dan kesetiaan hati. Ilya menarik napas panjang, merasakan energi gua mengalir melalui tubuhnya, dan berkata dalam hati, "Saya menghormati harta ini. Saya tidak datang untuk keserakahan. Saya datang untuk belajar dan menjaga rahasia Gunung Jimat." Makhluk itu mengamati Andi dengan intens. Angin berdesir kencang, membuat cahaya lilin yang tersisa di gua menari-nari di dinding batu. Bulu kuduk Andi meremang, tetapi ia tetap fokus pada niatnya. Dalam diam, Andi menulis simbol-simbol dan pola yang ia temukan pada batu dan daun di sekitarnya. Bukan untuk mengambil harta, tetapi untuk memastikan pengetahuan itu bisa diwariskan dengan cara yang benar. Ia menyadari bahwa nilai sejati harta karun Gunung Jimat bukanlah emas atau perhiasan, tetapi pemahaman, kesabaran, dan kesetiaan hati. Setelah beberapa saat yang terasa seperti menit-menit panjang, makhluk itu menundukkan kepala seolah mengakui ketulusan Andi. "Kau telah menunjukkan kesetiaan hati yang sejati," bisiknya. "Kau tidak tergoda oleh harta, kau menghormati rahasia dan energi yang dijaga leluhur. Dengan itu, kau diperkenankan meninggalkan gunung ini dalam keselamatan, membawa pengetahuan yang dapat bermanfaat tanpa menimbulkan malapetaka." Andi merasakan kelegaan yang mendalam. Energi yang menekan dadanya perlahan mengendur, dan suasana gua berubah menjadi damai. Kabut di luar mulai menghilang, cahaya matahari menembus pepohonan tinggi, menyinari tumpukan harta yang tetap tertata rapi. Gurnya tersenyum samar, menyadari bahwa keberhasilannya bukan diukur dari kekayaan yang diambil, tetapi dari kemurnian niat dan kemampuan menjaga rahasia Gunung Jimat. Sebelum meninggalkan gua, Andi menulis catatan terakhir tentang simbol-simbol, pola energi, dan jalur yang ia ikuti, memastikan pengetahuan itu bisa diteruskan dengan cara yang aman. Ia menatap harta karun satu kali lagi, memberi hormat pada energi dan leluhur yang menjaganya, lalu melangkah keluar gua dengan napas lega. Setiap langkahnya di lereng Gunung Jimat kini terasa ringan, meski tubuhnya lelah, karena hatinya penuh dengan kedamaian dan kepuasan batin. Saat Andi menuruni gunung, ia merasakan penutup rahasia Gunung Jimat seolah menutup dengan lembut di belakangnya. Makhluk penjaga dan energi gaib kini tampak menghormatinya, memberikan tanda bahwa niat murni dan kesetiaan hati telah diterima. Ia tahu perjalanan ini telah mengubah dirinya. Dari seorang pemuda penasaran, menjadi seseorang yang memahami bahwa harta sejati tidak selalu berupa emas, melainkan pengalaman kebijaksanaan dan integritas hati. Malam itu, Andi Ken balik ke dataran kecil di lereng untuk beristirahat. Angin gunung berdesir tenang, dan suara hutan terdengar damai. Ia menatap langit malam, bintang-bintang berkelap-kelip di atas, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dengan hati yang puas dan jiwa yang lebih matang, Andi menutup mata, bersiap menghadapi perjalanan pulang dan kehidupan yang kini dipenuhi hikmah dari Gunung Jimat, serta pelajaran yang tak ternilai dari harta yang tersembunyi, bukan di tangan tetapi di hati. Pagi itu Andi memulai perjalanan turun dari Gunung Jimat dengan langkah yang lebih tenang dibanding saat pertama kali ia mendaki. Tubuhnya lelah, namun hatinya ringan dan damai. Kabut pagi masih menyelimuti lereng, tetapi tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, ia terasa seperti selimut perlindungan yang membimbing setiap langkahnya. Setiap suara angin dan daun yang berdesir kini terdengar lebih bersahabat, seperti menyertai perjalanan pulang seorang yang telah lulus ujian spiritual. Dalam perjalanan turun, Andi merenungkan semua yang ia lalui. Simbol-simbol kuno, gua rahasia, pertemuan dengan penunggu, ritual pesugihan, dan harta karun yang tersembunyi. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua pengalaman itu telah mengubah dirinya secara mendalam. Harta yang ia temukan bukanlah emas atau perhiasan, tetapi pengetahuan, kebijaksanaan, dan pemahaman tentang ketulusan, keberanian, dan integritas hati. Setiap batu, akar pohon, dan tanda di lereng gunung kini memiliki makna yang berbeda.
Andi menandai beberapa simbol penting di sepanjang jalur untuk memastikan bahwa ia dapat berbagi pengetahuan ini dengan cara yang aman tanpa menimbulkan keserakahan atau malapetaka bagi orang lain. Yui tahu sih bahwa rahasia Gunung Jimat harus dijaga, diwariskan bukan dalam bentuk harta fisik, tetapi melalui hikmah dan pelajaran moral. Saat ia mencapai dataran rendah, suara hutan kembali terdengar seperti semula, tenang dan damai. Angin yang berdesir lembut seolah mengucapkan selamat tinggal, dan pepohonan tinggi yang semula menakutkan kini tampak bersahabat. Andi menatap ke arah desa dari kejauhan, merasa lega sekaligus bangga. Ia telah menaklukkan gunung bukan dengan kekuatan fisik semata, tetapi dengan ketulusan hati, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi ketakutan yang paling dalam. Setibanya di desa, Andi disambut pemandangan kehidupan sehari-hari, penduduk yang sibuk dengan aktivitasnya, suara anak-anak bermain, dan aroma masakan dari dapur rumah-rumah. Semua terasa normal, namun baginya dunia ini kini tampak berbeda. Ia membawa pulang bukan emas tetapi cerita dan pelajaran yang akan menjadi warisan berharga bagi dirinya dan generasi berikutnya. Andi bertemu kembali dengan sesepuh desa yang tersenyum melihatnya kembali dengan selamat. Sesepuh itu menepuk bahu Andi dan berkata, "Kau telah melewati ujian yang paling sulit. Bukan siapa yang mengambil harta yang berhak, tetapi siapa yang memahami makna dan menjaga keseimbangan. Gunung Jimat telah memilihmu sebagai pewaris hikmah, bukan harta." Andi menundukkan kepala, merasa terhormat. Ia menyerahkan catatan simbol, pola energi, dan pengalaman yang ia tulis selama perjalanan, agar sesepuh dapat menyimpan dan mengajarkan dengan bijak. Sesepuh mengangguk, menyadari bahwa pengetahuan itu lebih berharga daripada emas manapun. Dia tahu bahwa Andi telah memahami esensi dari harta sejati. Bukan benda, tetapi pelajaran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Hari demi hari, Andi mulai menularkan pengalaman dan pelajaran dari Gunung Jimat kepada penduduk desa. Ia mengajarkan bahwa keserakahan akan membawa malapetaka, tetapi ketulusan, keberanian, dan penghormatan terhadap alam dan leluhur akan membawa kedamaian dan pemahaman. Dia menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekayaan materi, tetapi karena kebijaksanaan dan integritas yang ia warisi dari perjalanan panjang di gunung. Gunung Jimat tetap berdiri tegak, seolah menyaksikan setiap langkah Andi dan menjaga rahasianya. Tumpukan emas dan perhiasan tetap tersembunyi, tetapi energi dan simbol yang ia pelajari tetap hidup melalui Andi dan catatannya. Ia menyadari bahwa setiap orang yang datang ke gunung itu akan dihadapkan pada ujian yang sama, menguji ketulusan hati dan keberanian. Harta karun itu tidak pernah ditentukan oleh kekayaan fisik, tetapi oleh sejauh mana hati seseorang mampu memahami, menghormati, dan menjaga keseimbangan alam dan leluhur. Malam terakhir di desa, Andi duduk di halaman rumah menatap langit penuh bintang. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan panjang penuh ujian dan pengalaman gaib telah mengubahnya selamanya. Ia tersenyum, menyadari bahwa harta karun Gunung Jimat yang sejati kini ada di dalam dirinya. Kebijaksanaan, kesetiaan hati, dan ketulusan yang tak ternilai harganya. Dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang lebih matang, Andi menutup mata, merasakan hangatnya kehidupan sederhana di desa. Gunung Jimat tetap menjadi legenda, tetapi bagi Andi, Gui telah menjadi guru yang paling bijaksana, memberikan pelajaran yang akan ia wariskan bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan contoh hidup, integritas, dan kesetiaan hati yang tulus. Dia tahu rahasia terbesar gunung itu bukan untuk diambil, tetapi untuk dipahami dan dijaga. Itulah warisan sejati yang akan hidup selamanya.